warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu. Pagi Pak. Masih semangat? Lemes. Ya, kalau lemas mari kita sama-sama tepuk. Tutup hamdalah. Semangat. Semangat. Ya, 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Ya, terima kasih ibu-ibu. Baik. Pada kesempatan ini di modul 3 ini ya, kita akan membahas berkaitan dengan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Ibu tahu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, Bu? Penting. Dari mulai kapan? Dari sejak lahir, Bu. Sejak lahir. Benar. Dari sejak mulai dalam kandungan. Sampai usia berapa tahun? Sampai usia 2 tahun. Ya, sampai usia 2 tahun. Jadi kalau kita bagi nih, Bu ya, yang 270 harinya itu di masa kandungannya. Iya. Nah, sisanya yang 730 itu di masa usia setelah kelahiran ya, dari mulai usia dilahirkan sampai nanti usia maksimal 2 tahun. Nah, sekarang Ibu, kita lihat video nih tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, silakan. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mau ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah
juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Oke, sudah Ibu. Sudah Pak. Nah, dari video yang telah Ibu lihat, apa yang dapat Ibu ambil dari video ini? Pentingnya ASI eksklusif Pak. Pentingnya ASI Eksklusif. Ibu Amah, Pentingnya MPASI. MPASI. Ya, jadi memang ASI itu penting bagi anak usia dari mulai dilahirkan. Ya, tadi yang telah saya sampaikan di usia 0 sampai 6 bulan ya. Nah, sisanya kesannya menggunakan tambahan makanan tambahan atau MPA ASI disebutnya. Nah, lihat coba di sini ada flipchartnya nih. Pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan itu adalah di mana masa dalam kandungan sehingga anak usia 2 tahun, dan masa ini adalah yang paling penting bagi siapa? Bagi kehidupan anak. Karena akan mempengaruhi masa depan di kemudian hari. Nah, adapun dampak gizi nih, Bu-ibu, kalau ibu-ibu kurang memberikan gizi kepada anaknya, ada dampaknya nanti kepada anak-anak ibu nih, ya. Yang pertama, bayi dalam keluarga yang tidak diperhatikan kecukupan gizinya dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah, akan rendah dan tidak sesuai dengan usianya. Kemudian jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi yang tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh itu rendah atau anaknya mudah sakit. Ibu Amin pernah begitu nggak anaknya? Pernah Pak. Nah, Iya, berarti sakit. itu berarti apa? Karena kita kurang memberikan gizi yang baik terhadap anak. Kemudian selanjutnya saat menjadi anak sekolah nih, ketika sekolah anak kita nih, kemampuan belajarnya terganggu, prestasinya di sekolah rendah, kemudian biasa juga tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ya. Kemudian saat mencapai usia dewasa, tidak mampu mencari pekerjaan yang bagaimana, yang layak, sehingga penghasilannya juga rendah. Seharusnya jadi pejabat atau jadi pengusaha, ini jadi tukang ojek, ya. Kemudian yang terakhir, ketika berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarga. Nah, itu beberapa hal yang berpengaruh terhadap dampak kekurangan gizi bagi anak. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari ini, pentingnya 100 hari pertama kehidupan bagi anak kita, nah mari kita penuhi asupan gizi anak kita supaya nanti dampak-dampak yang tadi saya sebutkan tadi tidak ada dalam anak-anak kita, ya. Bisa dipahami Ibu? Bisa Pak. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.